Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-27. Hianat seorang pendekar, bagian yang ketiga. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Adipati Kebo Penggiring tahu betul seluk-beluk jalan yang ditempuhnya. Karena itulah meskipun malam gelap, dia dapat memacu kudanya dan meninggalkan siapapun mereka yang berusaha mengejar. Selewatnya sebuah pedataran ilalang, Kebo Penggiring memasuki daerah pebukitan kecil dan sampai di sebuah lembah. Dalam dinginnya malam dan kegelapan, dia dapat melihat rumah bambu yang menjadi tujuannya, terletak di tepi sebuah telaga kecil. Hanya saja saat itu sang adipati melihat ada satu keanehan. Di atas atap bangunan bambu tampak sebuah lampu minyak diberi berpagar kertas tipis warna merah hingga angin tak dapat memadamkan nyala api lampu. Sebuah lampion. Apa maksud Eyang memasang lampion di atas atap? Membatin Kebo Penggiring. Kudanya menderap kencang menuju rumah kecil itu dan dalam beberapa saat saja sudah sampai di sana. Pintu depan rumah tampak terbuka. "Eyang, saya datang," kata Kebo Penggiring dengan suara dikeraskan. Dari dalam bangunan yang gelap terdengar suara batuk-batuk, lalu orang menjawab, "Bagus, masuklah. Malam buta begini kau muncul, tentu ada sesuatu yang penting." Kebo Penggiring turun dari kudanya lalu menggendong Anggini dan masuk ke dalam bangunan yang gelap. Meskipun gelap, namun dia dapat melihat sosok tubuh sang guru yang duduk di sudut kanan. Berjubah hitam lengkap dengan topi kain hitam berbentuk kepala pocong. "Eyang Poncong Hitam, sang guru ternyata bernama aneh. Apakah kau ada baik-baik saja?" Tentu, suara Eyang terdengar lain dan sering-sering batuk. "Ya, tua bangka sepertiku ini memang mudah masuk angin. Sudah 3 hari aku batuk. Itu sebabnya suaraku lain." Kebo Penggiring coba menembus kegelapan malam dalam bangunan bambu yang gelap pekat itu. Dia jelas merasakan satu kelainan, tapi tidak dapat memastikan apa yang terasa lain itu. Otaknya bekerja keras, tapi dia tak dapat memecahkan teka-teki yang ada dalam dirinya sendiri itu. "Sosok tubuh siapa yang kau gotong masuk itu muridku," Eyang Poncong Hitam bertanya dari sudut gelap. "Adik seperguruanku Eyang." Bukankah dia yang kabarnya menjadi gembong pemberontak terhadap kerajaan? Kau menangkapnya atau bagaimana? Apakah dia sakit? Kebo Penggiring tak segera menjawab. Seingatnya dia tak pernah menceritakan pada gurunya mengenai Anggini. Rasa tak enak ini menyamaki hati Kebo Penggiring. Sang guru agaknya mencium keheranan muridnya, maka dia cepat batuk-batuk dan berkata, "Kau tak usah heran muridku, walau kau tak pernah bercerita, tapi aku punya 1000 telinga untuk menyerap kabar apa yang terjadi di luaran. Kau datang di malam buta seperti terburu-buru. Apakah ada setan yang mengejarmu?" "Memang ada yang mengejar saya Eyang, tapi mereka tertinggal jauh dan tak mungkin dapat mengejar sampai di sini. Hanya saja apa?" Kebo Penggiring. Tiba-tiba sang adipati ingat, Eyang Poncong Hitam tak suka bergelap-gelap dalam rumah bambunya itu. Lalu lampu minyak di atas atap. Astaga, lampion di atas atap Eyang. Suara Kebo Penggiring menyentak keras. "Ada apa dengan lampion itu?" "Lampu itu tidak bisa menjadi petunjuk para pengejar. Saya harus mematikannya." Eyang Poncong Hitam tertawa. "Kau memiliki rasa takut tak beralasan, Eyang."
Suara tawamu aneh, tukas kebo pengiring. Lalu dia bergerak mencari-cari sesuatu. Apa yang kau cari? Lampu. Saya tahu ada lampu dalam rumah ini dan Eyang biasa menghidupkannya. Lupakan lampu itu, kebo pengiring. Mendekatlah padaku. Ada sesuatu yang akan kukatakan padamu. Katakan saja, Eyang, jawab Adipati Lumajang itu tanpa beringsut dari duduknya. Soal kitab yang kau dapat dari gurumu Dewa Tuak itu, yang tempo hari kau berikan padaku. Ada apa dengan kitab itu, Eyang? Kitab itu lenyap dicuri orang. Astaga. Kebo pengiring terkejut. Bagaimana mungkin ada yang sanggup mencurinya dari tangan Eyang? Ujar sang adipati hampir tak percaya. Itulah sebabnya kau kusuruh mendekat. Ada sesuatu yang hendak kuperlihatkan padamu. Mau tak mau, kebo pengiring bergerak juga mendekati sang guru. Ketika jarak mereka tinggal terpisah 2 langkah, tiba-tiba Eyang Pencong Hitam gerakan tangan kanannya. Wut! Satu jotosan menghantam dada kebo pengiring. Adipati ini terjengkang sambil menjerit. Menjerit karena sakit dan juga kaget luar biasa. Di lain kejap dia sudah berdiri sambil menandang tak berkedip. Keparat, kau bukan Eyang Poncong Hitam, bentak kebo pengiring kemudian. Orang di depannya yang juga telah berdiri keluarkan suara tertawa mengekek. Murid pengkhianat, kau licik tapi ternyata tak cukup cerdik. Sang Eyang usap mukanya dan lempari topa hitam berbentuk poncong di kepalanya, lalu tanggalkan jubah hitam yang melekat di tubuhnya. Dewa Tuak, seru kebo pengiring ketika akhirnya dia mengenali dalam gelap siapa adanya orang tua di depannya. Bukan gurunya yang bernama Eyang Poncong Hitam itu, tetapi guru pertamanya yang telah dikhianatinya, yakni Dewa Tuak. Lalu di mana Eyang Poncong Hitam? Apa yang sebenarnya telah terjadi dalam rumah bambu ini? Selagi kebo pengiring terkesimak, begitu rupa Dewa Tuak umbar suara tawa lalu menjangkau sebuah benda bulat panjang dari balik bahunya. Gluk, 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 biur. Orang tua itu menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Di dalam gelap menebar harumnya bau tuak. Kebo pengiring berseru tegang, jatuhkan diri ke lantai bambu lalu melompat ke kiri menerobos dinding. Murid murtad, kau mau lari kemana? Bentak Dewa Tuak. Dia melompat ke pintu sampai di luar kembali mengajar dengan semburan tuak. Kebo pengiring tahu betul kedahsyatan semburan tuak itu. Setelah menghindar selamatkan diri, dia lepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam tinggi 2 kali berturut-turut. Kekuatan pukulan itu membuat Dewa Tuak terkejut. Buru-buru si kakek melompat ke atas dan dari atas semburkan lagi tuaknya, kali ini dengan kekuatan tenaga dalam penuh. Melihat datangnya semburan tuak disertai deru laksana badai mengamuk, kebo pengiring segera maklum kalau bekas gurunya itu tidak main-main dan menginginkan kematiannya. Adipati ini gerakan tangan kanannya ke pinggang. Di lain kejap sinar merah berkiblat. Terdengar suara berdering, semburan tuak laksana menghantam dinding bambu lalu luruh ke tanah. Belum habis kaget Dewa Tuak, tiba-tiba sinar merah menyambar ke arah dadanya. Kakek ini cepat melompat mundur, tak urung janggutnya kena dipapas sebagian. Pucatlah wajah Dewa Tuak sementara kebo pengiring tertawa bergelak sambil melintangkan pedang sakti yang memancarkan sinar merah di depan dada. Sepasang mata Dewa Tuak tak berkesip memandang senjata itu. Dari mana kau dapatkan pedang mustika itu? Si kakek bertanya. Kau tanyakan saja nanti pada iblis di liang kubur, jawab kebo pengiring seenaknya, lalu dia menyerbu. Serangan-serangannya ganas sekali, meskipun dia tidak menguasai jurus-jurus ilmu pedang dewa.
menjadi dasar utama pasangan senjata mustika itu. Namun karena senjata tersebut memang merupakan senjata sakti luar biasa, dimainkan dalam jurus apapun tetap merupakan senjata ampuh dan berbahaya. Dalam waktu singkat Dewa Tuak telah terkurung rapat. Hanya kegesitannya saja yang membuatnya sanggup bertahan sampai lebih dari 10 jurus. Memasuki jurus ke-14, satu bacokan deras yang sangat sulit dielakkannya memaksa Dewa Tuak pergunakan bumbung bambu minuman kesayangannya untuk menjadi perisai diri. Tak ampun, tabung itu terkutung dua, namun si kakek sendiri berhasil selamatkan tubuhnya. Sesaat Dewa Tuak tegak tertegun sambil urut-urut dada. Agaknya sebelumnya orang tua ini telah mengalami cedera di bagian dada itu. Tua Bangka Burung, sebelum tubuhku cincang lekas katakan di mana guruku yang poncong hitam. Kebo Penggiring membentak. Dewa Tuak tertawa mengekeh. Dia sedang berenang bersenang-senang di telaga, jawabnya. Maksudmu? Bentak Kebo Penggiring. Sekilas dia melirik ke arah telaga. Dia tak dapat melihat apa-apa meskipun malam mulai merayap menuju dini hari, namun keadaan masih pekat gelap. Aku meminta baik-baik kitab curian yang kau berikan padanya, tapi dia lebih suka memilih berenang di telaga. Hanya sayang dia berenang tidak membawa napas lagi. Hahaha. Jadi gurumu sudah lama jadi bangkai. Dada Kebo Penggiring seperti mau meledak. Pedang sakti disabatkannya ke depan. Sinar merah berkiblat. Dia melompat untuk menyerbu kakek itu kembali, namun gerakannya tertahan ketika dia melihat ada beberapa sosok tubuh berdiri dalam kegelapan. Kebo Penggiring segera mengenali orang-orang itu. Mereka adalah Ronggo Kemitir, Tambak Hijau, Lah Ludak, dan Tunggul Soka. Urusan ini bisa jadi kafiran, keluh Kebo Penggiring dalam hati. Dia mencari-cari tapi tak melihat Gajah Bledek. Ketika dia berpaling ke arah bangunan bambu, dilihatnya orang itu tegak di sana dan memanggul tubuh Anggini di bahu kirinya. Kang Mas Gajah Bledek, apa yang hendak kau lakukan dengan gadis itu? Teriak Kebo Penggiring bertanya. Kebo Penggiring, sahut Gajah Bledek. Sebaiknya kau selesaikan saja urusanmu dengan gurumu. Soal gadis tidak usah dipikirkan. Kalau kau berani melakukan hal yang tidak-tidak terhadapnya, akan kubunuh kau, mengancam Kebo Penggiring. Gajah Bledek tertawa bergelak. Sebelumnya kau hendak mencelakai gadis ini, hendak menodai dan menggantungnya. Sekarang mengapa kau ingin membelanya? Tanya Gajah Bledek jelas dengan maksud mengejek. Kebo Penggiring geram bukan main. Sesaat dia memutar otak, lalu berkata dengan suara bergetar, Kang Mas Gajah Bledek, jika kau tidak melepaskan gadis itu, terpaksa aku menyerangmu. Kembali benggolan kerajaan itu tertawa dan menjawab menantang, siapa takut padamu Kebo Penggiring? Kelak aku akan membuat laporan ke istana bahwa kau berani mengangkat senjata terhadap orang keraton, bahwa kau ternyata juga seorang gembong pemberontak. Mendengar kata-kata Gajah Bledek itu, Kebo Penggiring tak dapat lagi menahan amarahnya. Dia segera menyerbu, tapi setengah jalan Dewa Tuak menghadangnya sambil tertawa hahaha meskipun sambil mengurut dadanya yang sakit. Murid hianat, pelajaran yang kuterima darimu belum selesai. Mari kita main-main lagi beberapa jurus sampai ada yang mampus di antara kita. Kebo Penggiring merasa heran melihat tindakan bekas gurunya itu. Seharusnya Dewa Tuak berusaha menyelamatkan muridnya Anggini, tapi malah justru menghadangnya. Tua Bangka Geblek, makinnya rupanya kau memang sudah bosan hidup. Kebo Penggiring melompat menerjang Dewa Tuak tegak. Tenang-tenang saja. Sesaat kemudian terdengar suaranya berseru, Pendekar 212, sudah saatnya kau keluar dari persembunyianmu. Kau datang kemari bukan untuk menonton tapi menolongku.
lekas selesaikan urusan dengan manusia jelek bernama Gajah Bledek itu. Wiro Sableng yang memang sejak tadi mendekam di balik semak belukar bersama Mahesa Kelut menunggu kesempatan baik. Mendengar teriakan Dewa Tuak itu segera melesat keluar ke arah Gajah Bledek. Melihat hal ini, Tunggal Soka tak tinggal diam. Dia memberi isyarat pada Ronggo Kemitir agar membantu Gajah Bledek. Lalu pada Tambak Ijo dan Lah Beludak, dia membisikkan agar segera mengikutinya menyerbu Robo Penggiring. Pedang merah di tangan Adipati itu dan juga sebilah keris mustika yang pasti terselip di pinggangnya harus segera dirampas Ham. Jadi ini Acung suruhan Dewa Tuak yang diutus untuk membebaskan gadis molek ini. Apa betul namamu Sableng, Cung? Kata-kata itu diucapkan Gajah Bledek pada Wiro Sableng ketika pendekar itu melangkah mendekatinya. Diejek demikian rupa, Wiro Sableng keluarkan siulan tinggi. Tuan besar bernama Gajah Bledek, turut penglihatanku kau tak pantas memakai nama gajah. Tampangmu jauh lebih jelek dari gajah. Marahlah Gajah Bledek mendengar ejekan itu. Masih memanggul Anggini di bahu kirinya, dia hantamkan satu pukulan ke kepala Wiro Sableng. Murid Sinto Gendeng runtuhkan kepala sedikit sambil melintangkan lengan kiri menangis. Dua lengan beradu keras. Terkejutlah tokoh dari istana itu. Lengannya seperti mengemplang tiang besi. Menyadari kalau si pemuda memiliki kepandaian tinggi, Gajah Bledek cepat turunkan tubuh Anggini dan menggolekkan gadis ini di langkan rumah bambu. Lalu secepat kilat dia menyerbu Wiro Sableng. Kedua telapak tangannya terkembang. Serangan-serangannya kali ini bukan berupa jotosan, tetapi seperti orang menampar. Dan setiap tamparan yang dilepaskannya mengeluarkan suara dahsyat seperti geledek atau petir menyambar, membuat semua orang tergetar hatinya dan sakit telinganya. Tapi percuma, dia mendapat nama Bledek yang berarti geledek itu. Wiro Sableng sendiri kaget bukan main. Seumur hidup baru sekali ini dia menghadapi lawan yang memiliki ilmu pukulan seperti itu. Selain menimbulkan suara menggetarkan, kedua telapak tangan Gajah Bledek dirasakannya mengeluarkan hawa panas. Brak! Salah satu tamparan Gajah Bledek nyasar menghantam sebatang pohon dadap. Bekas tamparan itu langsung berwarna hitam. Sesaat kemudian terdengar suara berkeretakan. Pohon besar itu patah lalu tumbang perlahan-lahan. Kuduk pendekar 212 jadi mengkirik dingin. Kalau mau selamat tak ada jalan lain. Dia juga harus keluarkan ilmu simpanannya. Apalagi saat itu dilihatnya si muka cacat Ronggo Kemitir sudah berada di samping Gajah Bledek siap mengeroyoknya. Ketika kedua orang itu menyerbunya, murid Sinto Gendeng ini sambut dengan pukulan benteng topan melanda samudra. Kalau Ronggo Kemitir keluarkan peki kaget dan dapatkan tubuhnya terpental jauh lalu jatuh tergelimpang di tanah, maka Gajah Bledek keluarkan seruan tertahan. Dia kerahkan tenaga dalam berusaha melawan tindihan pukulan sakti lawan yang laksana dinding karang mengimpitnya. Tubuhnya mengambung namun hanya sesaat ketika Wiro dorongkan telapak tangan kanannya. Tak ampun, tokoh silat keraton ini terhempas ke belakang, berguling di tanah. Meskipun kemudian dia cepat berdiri, namun dadanya terasa sakit dan kedua lututnya bergetar. Wiro Sableng sendiri kucurkan keringat di keningnya, tanda tenaga dalam perlawanan Gajah Bledek sungguh luar biasa. Di lain bagian, Mahesa Kelut telah pula melompat keluar dari balik semak belukar di mana sebelumnya dia bersembunyi bersama Wiro Sableng. Pendekar ini merasa khawatir melihat begitu banyak orang yang menyerang Rebo Penggiring.
Dewa Tuak menyerang Adipati itu jelas untuk menghukum muridnya yang hianat. Sebaliknya, kesempatan ini dapat dipergunakan oleh Tunggul Soka untuk merampas senjata-senjata mustika miliknya yang dirampok dan kini berada dalam tangan Kebo Penggiring. Dalam pada itu Mahesa melihat pula dua lelaki tinggi besar berpakaian bagus, yakni Tambak Hijau dan Lah Ludak, yang merupakan dua dari 5 orang yang telah merampoknya di pedataran Tengger. Menimbang sampai ke situ, maka Mahesa Kelut berteriak, "Dewa Tuak, kau terluka di dalam, mengapa tidak selamatkan saja murid perempuanmu itu? Biarkan aku menggasak segerombolan badut ini." Dewa Tuak hendak memaki marah mendengar kata-kata Mahesa Kelut itu. Namun disadarinya bahwa saat itu dia memang dalam keadaan terluka di dalam, yakni akibat pukulan Eyang Poncong Hitam Guru Kebo Penggiring. Dalam perkelahian yang terjadi pada sore hari yang sama, Dewa Tuak berhasil menamatkan riwayat lawannya dan membuang mayat Poncong Hitam ke dalam telaga. Ketika mayat itu digeledah, dia telah menemukan kitab miliknya yang dicuri muridnya itu. Kemungkinan besar Poncong Hitam yang telah menghasut Kebo Penggiring untuk mencuri kitab tersebut kemudian menyerahkannya padanya. Ternyata Poncong Hitam seorang kakek sakti mandraguna yang tak mudah dikalahkan. Setelah berkelahi puluhan jurus, baru Dewa Tuak berhasil mengalahkannya. Itulah dia harus menerima satu pukulan telak di dadanya. Kini menyadari kebenaran maksud baik ucapan Mahesa Kelut, Dewa Tuak cepat menghampiri tubuh Anggini yang terbaring di langkan rumah bambu. Sang murid ternyata tak kurang suatu apa selain ditotok pada beberapa bagian urat pentingnya, hingga tak bisa bersuara, tak dapat menggerakkan kedua tangan dan tak bisa mempergunakan kedua kakinya. Dengan cekatan Dewa Tuak melepaskan totokan itu satu persatu. Begitu dirinya lepas dari totokan yang melumpuhkan, Anggini memeluk si kakek seraya mengucapkan terima kasih. Lalu tanpa dapat dicegah, gadis ini menyerbu ke tengah kalangan pertempuran. Di tangannya terdapat sehelai selendang warna ungu yang pada ujungnya tertera guratan hitam angka 212. Selendang ini merupakan senjata yang diandalkan Sang Dara. Ketambahan lagi seorang lawan, yakni Anggini, membuat Kebo Penggiring semakin terjepit. Mahesa Kelut berkelahi sambil keluarkan jurus-jurus ilmu pedang Dewa 8 Penjuru Angin. Sepasang tangan dan dua kakinya siap dengan aji Karang Sewu yang dapat menghancurkan apa saja bila kena dihantamnya. Selendang ungu di tangan Anggini menderuk kian kemari laksana seekor ulat, membelit dan mematok tiada henti. Tunggul Soka serta Tambak Hijau dan Lah Ludak meskipun mengandalkan tangan kosong, ketiganya melancarkan serangan-serangan berbahaya, terutama hantaman tangan dan kaki Tunggul Soka. Sungguh ganas dan mengandung tenaga dalam sangat tinggi. Namun pedang merah sakti di tangan Kebo Penggiring merupakan senjata ampuh luar biasa yang dapat membendung semua serangan yang datang. Karenanya meskipun telah terkurung rapat, tetap saja para pengeroyok tidak mampu menjatuhkan adipati itu, apalagi merampas pedang. Satu kali Tunggul Soka berlaku nekat. Setelah menggebrak dengan pukulan dan tendangan berantai, dia menyusup dari bawah, bergerak cepat. Satu tangan menghantam pergelangan Kebo Penggiring, tangan lainnya membentot hulu pedang. Tapi hampir saja pentolan istana ini celaka. Tidak terduga pedang merah itu menyambar ganas ke bawah. Bret! Bahu pakaian Tunggul Soka robek besar dimakan ujung pedang. Secuil dagingnya terkelupas, darah mengucur. Orang ini cepat melompat mundur.
Wajahnya tampak pucat. Sebagai tokoh silat istana, Tunggul Soka merupakan memiliki kepandaian silat dan tingkat tenaga dalam yang tinggi dibandingkan dengan dirinya, maka kepandaian Kebo Penggiring masih berada di bawah. Bagaimana Adipati yang dikeroyok begitu banyak lawan masih mampu bertahan? Dia membuat kejutan. Tak ada alasan lain kecuali pedang merah di tangan kanannya benar-benar senjata luar biasa. Maka semakin berkobarlah hasrat Tunggul Soka untuk memiliki senjata tersebut. Tunggul Soka usap luka di bahunya. Darah berhenti mengucur ketika dia menyerbu kembali dari samping kiri. Dilihatnya sesosok tubuh melesat dari kegelapan langsung melabrak kalangan pertempuran. Tunggul Soka tidak kenali siapa adanya orang ini. Sebaliknya, begitu Kebo Penggiring melihat wajah penyerang baru itu, hatinya mau tak mau jadi bergetar. Orang ini bukan lain pemuda yang telah ditendangnya dan disangkanya telah menemui ajal, paling tidak terluka parah. Kenyataannya dia kini malah muncul ikut menyerbu, pada rasa sakit akibat menendang masih terasa di kaki kanannya. Lain pula halnya dengan Tambak Hijau dan Lah Ludak yang sebelumnya bersama 3 kawannya telah menggagahi Mahesa Kelut di pedaran Pasir Tengger. Kini mereka berkelahi dengan perasaan was-was tidak enak. Cepat atau lambat pemuda ini pasti akan membalaskan dendamnya, karena mereka berlima sebenarnya yang menjadi pangkal sebab semua kejadian ini. Selintas pikiran licik muncul di benak Tambak Hijau, maka orang tinggi kekar ini pun berteriak, "Kang Mas Tunggal Soka, Adipati Kebo Penggiring, Lah Ludak, mari lupakan dulu persoalan di antara kita. Kita harus menghajar lebih dulu dua muda-mudi sesaat ini." "Oh betul Dimas Tambak, mari berebut pahala memusnahkan anjing-anjing pemberontak," berteriak Tunggul Soka. "Keparat," maki Mahesa Kelut ketika dia menyadari bahwa yang dimaksud Tunggul Soka dengan anjing-anjing pemberontak bukan lain adalah dirinya sendiri dan Anggini, murid Dewa Tua. Maka Mahesa Kelut pun mendekati si gadis dan berbisik, "Saudari, kau hati-hatilah. Kita bakal dikeroyok, berkelahi saling punggung denganku." Anggini yang juga mengerti kalau keadaan kini berubah, cepat melakukan apa yang dikatakan Mahesa, lalu putar selendang ungunya lebih cepat. Bagi Mahesa Kelut yang paling penting adalah memperhatikan tindak tanduk gerakan Kebo Penggiring. Adipati ini merupakan musuh paling berbahaya di antara 4 pengeroyok karena pedang sakti berada di tangannya. Sebaliknya, 2 titik lemah di pihak lawan adalah Tambak Hijau dan Lah Ludak. Maka kembali dia berbisik pada Anggini, "Hati-hati dengan pedang merah. Arahkan seranganmu lebih banyak pada 2 lawan berpakaian bagus." "Aku mengerti," sahut sang dara. Kekuatan tenaga dalamnya kini dibagi 2. Pertama disalurkan ke selendang ungu yang jadi senjatanya. Sebagian lagi ke lengan kiri. Pukulan dan tendangannya berkecamuk silih berganti sinar ungu. Selendang Anggini menderu berkelebat di udara. Di antara semua itu, pedang merah mengkiblatkan sinar dan suara mendengung menggidikan. Mahesa Kelut kertakan rahang setelah bertahan habis-habisan dengan jurus-jurus ilmu pedang Dewa Pendekar. Kini akhirnya merasakan bahwa kedudukannya jurus demi jurus semakin tertekan. Maka dia pun mulai siapkan pukulan sakti mandraguna, yakni pukulan ilmu atau inti api. Namun pemuda ini serta-merta menyadari dalam berkecamuk perkelahian yang gila seperti itu, tak mungkin baginya mengeluarkan ilmu kesaktian itu. Untuk melakukan pukulan inti api, dia harus memejamkan mata membaca mantra. Jika itu dilakukan sama saja dengan membiarkan lawan membantai tubuhnya. Untuk sementara dia terpaksa menjaga diri dengan Haji Karang Sewu sambil menunggu kesempatan untuk mengeluarkan senjata rahasia, yakni pasir terbang berwarna merah.
Kita ikuti kembali perkelahian di bagian lain, yakni antara pendekar 212 Wiro Sableng yang dikeroyok oleh Gajah Bledek dan Ronggo Kemitir. Setelah mengatur jalan napas dan darah masing-masing, Gajah Bledek serta Ronggo Kemitir kembali menyerbu murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu. Kalau Gajah Bledek kini kerahkan hampir seluruh tenaga dalamnya, maka Ronggo Kemitir tampak membekal sebilah pedang berbentuk aneh. Senjata ini berbentuk lurus untuk memiliki ketajaman pada kedua sisinya, lalu ujungnya yang seharusnya lancip ternyata bercagak dua. Apapun senjata yang di tangan Ronggo Kemitir, Wiro Sableng tidak merasa takut. Pusat perhatiannya adalah sepasang tangan Gajah Bledek yang terus-menerus mengeluarkan suara menggelegar, menebar hawa panas. Pendekar 212 bentengi diri dengan beberapa pukulan sakti. Dia berhasil membuat Ronggo Kemitir menjadi jerak dan dipaksa menjaga jarak. Sebaliknya, Gajah Bledek berlaku lebih cerdik. Setiap selesai melancarkan satu serangan, tubuhnya berkelebat cepat berbintah tempat, lalu kemudian menyerang dari arah belakang. Dan ketika lawan balik untuk balas menghantam, dia sudah bergerak ke jurusan lain. Setelah saling hantam selama lebih dari 10 jurus, Wiro mengambil keputusan Ronggo Kemitir harus dibereskan lebih dulu. Maka pendekar 212 lepaskan pukulan sinar matahari ke arah Gajah Bledek. Lawan satu ini terkejut melihat sambaran sinar putih perak menyilaukan datang membabatnya disertai deru dan hawa panas luar biasa. Ketika dia jungkir balik selamatkan diri, di lain kejap Wiro sudah melesat ke kiri, kirimkan pukulan telak di sisi kanan Ronggo Kemitir yang saat itu juga ikut terkesiap melihat kedahsyatan pukulan sinar matahari. Krak! 4 tulang iga Ronggo Kemitir patah. Orang ini menjerit keras, tubuhnya sebelah dalam seperti ditusuk 4 bilah pisau. Napasnya mendadak menyengat, tubuhnya terhuyung ke belakang lalu jatuh duduk, tersandar ke semak belukar dan tak mampu berdiri lagi. Wiro Sableng berpaling ke arah Gajah Bledek. Gajah jelek, sekarang tinggal kau dan aku. Jika kau ingin kembali hidup ke kota raja, cepat tinggalkan tempat ini. Tetapi kalau kau memilih mampus, bersiaplah untuk menghadapi setan akhirat. Meskipun hatinya tergetar melihat apa yang dialami Ronggo Kemitir, namun ucapan pendekar 212 Wiro Sableng itu membakar amarahnya. Didahului bentakan keras, dia tepukan kedua telapak tangannya satu sama lain. Terdengar suara seperti geledek menggelegar, tanah bergetar, kedengaran sakit seperti ditusuk. Angin panas menurun menyambar tubuh Wiro Sableng. Murid nenek Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini tak tinggal diam. Begitu angin pukulan lawan menyambar ke arahnya, kembali dia lepaskan pukulan sinar matahari. Sekali ini dengan kekerahan lebih 3/4 tenaga dalam. Terjadilah hal yang membuat semua orang yang ada di tempat itu menjadi terkesima, kaget, gempar, lalu berbidik ngeri. Pukulan geledek yang dilepaskan Gajah Bledek saling hantam di udara dengan pukulan sinar matahari. Satu letusan dahsyat menggelegar cabang-cabang pohon, ranting-ranting dan dedaunan rambas hancur berantakan dan hangus hitam. Di sebelah bawah tanah terbongkar dan keterbangan bangunan bambu bekas. Kediaman poncong hitam roboh, air telaga bergelombang. Tak ada satu orang pun yang sanggup menahan diri dari kejatuhan, termasuk Wiro sendiri. Semua orang-orang itu terhuyung lalu duduk di tanah seperti dilamun gempa keras. Ketika mereka memandang ke jurusan Ronggo Kemitir berada, pentolan istana itu tampak terkapar beberapa tombak di kejauhan. Pakaiannya tak kelihatan lagi. Tubuhnya hanya tinggal tulang belulang.
hangus menghitam. Selagi semua orang terduduk terkesiap dan berusaha menenangkan kejut serta kengerian yang menguasai diri masing-masing, Tunggul Soka pergunakan kesempatan. Dengan satu gerakan kilat dia berkelebat ke arah Kebo Penggiring. Sekali sentak saja dia berhasil merampas pedang Dewa Merah dari tangan Adipati Lumajang itu. "Bangsat pencuri!" teriak Kebo Penggiring marah dan hendak mengejar. "Jangan tolol!" balas berteriak Tunggul Soka. "Apa kau tidak melihat kedudukan kita sekarang terjepit? Kau masih memiliki sebelah senjata sakti. Keluarkan benda itu, lalu mari kita bergabung menghadapi musuh-musuh." Sebenarnya Tunggul Soka memang ingin memiliki senjata itu, namun pada kesempatan yang tepat dengan licik dia dapat menutupi maksud buruknya itu, dan Kebo Penggiring pun termakan pula oleh kata-kata Tunggul Soka tadi. Dia tampak mengeluarkan keris ular emas dari balik pinggangnya. Sinar kekuningan memancar di udara malam menjelang dini hari yang masih gelap itu. Mahesa Kelut tersentak kaget. Dewa Tuak geleng-geleng kepala. Jelas tambah sulit bagi pihaknya untuk menghadapi 4 lawan yang nekat itu, terutama mereka yang memegang senjata mustika milik Mahesa, yakni Tunggul Soka dan Kebo Penggiring. "Anggini, kau mundurlah!" seru Dewa Tuak yang mengkhawatirkan keselamatan muridnya. Dia lalu melompat ke samping Mahesa Kelut. "Tidak bisa, Guru," terdengar sahutan sang darah. "Bagaimanapun aku harus menghajar manusia hianat ini. Mengingat rencana kejinya terhadapku, aku pantas memecahkan kepalanya." Kebo Penggiring tertawa mengekeh. "Jika kau memang ingin kutiduri, majulah." "Manusia keji!" pekik Anggini. Selendangnya dikebutkan. Sinar ungu berkelebat disertai deru angin deras menyambar kepala sang adipati yang diserang tusukan keris emas di tangan kanannya ke atas. Bret! Ujung selendang ungu robek. Anggini kembali terpekik. Saat itu Dewa Tuak dan Mahesa Kelut tak tinggal diam. Keduanya menyerbu. Di lain pihak Tunggul Soka dan Tambak Hijau serta Lah Ludak sudah pula bergerak menyongsong datangnya serangan lawan. Di saat perkelahian kembali hendak berkecamuk itu, tiba terdengar suara mengaung seperti ada ribuan tawon menyerbu tempat itu. Bersamaan dengan itu, sinar putih perak tampak berputar di udara lalu membeset ke arah Kebo Penggiring. Percaya akan keampuhan keris ular emas di tangannya, sang adipati tusukkan senjatanya ke depan. Namun dia salah perhitungan. Sinar putih perak tadi membabat ke bawah menghindari bentrokan lalu menelikung ke pinggang. Kebo Penggiring terkejut cepat melompat mundur, tapi terlambat. Dia merasakan lambungnya dingin. Rasa dingin itu hanya sekejap berganti dengan rasa panas. Dia memandang ke bawah lalu menjerit melihat darah menyembur di susul usus yang mengusai dari perutnya yang robek besar. Memandang ke depan, dia melihat pemuda berambut gondrong itu tegak menyeringnya dengan senjata aneh di tangannya. "Kapak maut naga geni 212, seru Tunggul Soka. Kini setelah dia tahu pasti siapa adanya pemuda itu, nyalinya pun meleleh. Dia sudah menguasai pedang sakti. Mengapa harus menyulitkan diri meneruskan perkelahian? Tanpa pikir panjang lagi, tokoh silat istana ini segera balikan diri, ambil langkah 1000. Namun sebelum tubuhnya lenyap di kegelapan, Wiro arahkan kapak naga geni 212 ke arahnya, lalu tekan alat rahasia di hulu senjata yang berbentuk kepala naga. Terdengar suara berdesir halus ketika selusin jarum putih melesat dari mulut kepala naga menyerang ke arah Tunggul Soka. Mendengar datangnya senjata rahasia itu, Tunggul Soka cepat putar pedang merah di belakang punggung. Terdengar suara berdentring disertai memerciknya bunga-bunga api. Selusin jarum patah dan luluh ke tanah.
Wiro memakai panjang pendek. Dia siap melompat untuk mengejar, namun di sebelahnya seseorang telah berkelebat lebih dulu seraya melepas senjata rahasia pula berupa pasir berwarna merah. Ratusan pasir itu menderu dalam kegelapan malam, sulit dilihat dan hampir tak mengeluarkan suara. Tunggu Soka tersentak kaget ketika punggungnya terasa perih, sadar kalau ada senjata rahasia lain menghantam tubuhnya. Tokoh silat istana ini cepat jatuhkan diri seraya putar pedang merah di belakang punggung, namun terlambat. Puluhan pasir-pasir merah menembus kulitnya, menyusup ke dalam daging, larut dalam aliran darah. Tunggu Soka bergulingan di tanah lalu mencoba lari. Dia hanya sanggup lari sejauh 3 tombak lalu tersungkur sambil mengerang. Sekujur tubuhnya terasa perih seperti ditusuki ribuan jarum. Rasa nyeri itu disertai pula oleh hawa panas bukan alang kepala. Darah mengucur dari hidung, mata, dan telinganya. Dari mulutnya terdengar suara seperti mengorok. Dadanya naik ke atas lalu terhempas ke bawah bersamaan dengan lepasnya napasnya. Mahesa Kelut cepat menyambar pedang dewa yang masih berada dalam pegangan Tunggu Soka. Kembali ke tempat pertempuran semula, Mahesa dapatkan kebo penggiring sudah menggeletak di tanah, usus membusai dan kepala pecah. Selagi sang adipati meregang nyawa, Anggini yang tidak dapat menahan dendam kesumatnya hantamkan selendang ungunya ke kepala adipati itu. Akibatnya sang adipati yang nyawanya memang sudah tak tertolong lagi menemui ajal dengan kepala pecah, perut jebol. Ketika Mahesa Kelut mengambil keris ular emas dari tangan mayat kebo penggiring dan menggeledah pakaiannya untuk menemukan sarung pedang dewa serta sarung keris ular emas tampak hijau dan ludak sudah lama mencari kesempatan segera menyelusup di balik pepohonan dalam kegelapan, namun keduanya tersentak kaget ketika terdengar bentakan. Kalian berdua mau lari kemana? Dan tahu-tahu Mahesa Kelut sudah menghadang di depan mereka. Tambak hijau jatuhkan diri ke tanah lah beludak mengikuti apa yang dilakukan kawan. Keduanya meratap minta diampuni. Setan tak bermalu, bentak Mahesa. Apa yang kalian lakukan terhadapku cukup layak membuat aku membunuh kalian detik ini juga. Jangan Raden, ampuni selembar nyawa kami. Kami hanya orang-orang suruhan belaka, ratap Tambak Hijau. Begitu baiklah, nyawamu berdua aku ampuni. Tapi jangan harap kalian bisa hidup senang di kemudian hari. Habis berkata begitu, Mahesa tendang selangkangan kedua orang itu hingga anggota rahasia masing-masing hancur. Keduanya terpelanting pingsan. Saat itu hari mulai terang-terang tanah. Dewa Tuak tegak dengan tubuh gontai. Dia memandang berkeliling. Beginilah hidup dan kehidupan, katanya perlahan. Kejahatan, kekejaman, dendam dan darah selalu muncul setiap saat ada yang ingin membuat kebajikan dan kebaikan. Mahesa Kelut, apakah kau sudah mendapatkan kedua senjata musti kamu kembali? Sudah kek, aku sangat berterima kasih. Kalau tak ada kau dan muridmu serta kawanku si Sableng itu, niscaya aku akan kehilangan dua senjata itu selama-lamanya. Wiro garuk-garuk kepala. Dewa Tuak batuk-batuk, tenggorokannya terasa kering karena sudah beberapa lama tak meneguk tuak. Kalian dua pemuda tentu ingin melanjutkan perjalanan, namun aku ada satu pertanyaan untukmu, Pendekar 212. Apakah itu Dewa Tuak? Tanya Wiro Sableng. Mendadak saja dia jadi gelisah. Urusan jodoh tempo hari, apakah kau sudah memikirkan? Paras Wiro Sableng berubah. Pendekar ini jadi salah tingkah. Di samping Dewa Tuak, Anggini tampak tundukan wajahnya yang menjadi sangat merah. Mahesa Kelut tertawa geli dan kedip-kedipkan matanya pada Wiro.
Jika kau memang tak berkenan pada muridku, terpaksa aku mencarikan jodoh yang lain. Terdengar suara Dewa Tuak. Wiro Sableng angkat kepalanya berpaling pada Mahesa Kelut. Murid Mbah Jagatnata itu mendadak saja jadi pucat mukanya. Kini Wiro yang tertawa mengekeh. Kau benar. Sahabatku ini jauh lebih cocok untuk muridmu yang jelita itu, kata Wiro. Hai, urusan apaan ini? Seru Mahesa Kelut. Tapi saat itu pendekar 212 Wiro Sableng sudah berkelebat lenyap. Ketika Mahesa Kelut hendak ikut-ikutan pergi, Dewa Tuak cepat memegang lengannya. Soal jodoh, kita manusia memang kadang-kadang tak bisa mengaturnya. Tapi apa salahnya? Kok kuajak mampir melihat-lihat tempat kediamanku. Maaf aku ada keperluan lain, kata Mahesa Kelut coba menampik, tapi matanya melirik memperhatikan Anggini sejenak. Dewa Tuak tertawa panjang, tangan kanannya menarik lengan Mahesa Kelut, tangan kiri memegang lengan Anggini. Tunggu, aku harus mencari kuda putihku, ujar Mahesa pula. Binatang itu mengapa harus dikhawatirkan, kata Dewa Tuak. Lalu kakek ini keluarkan suitan panjang. Dari balik pepohonan tampak kepala seekor kuda putih. Ternyata binatang itu memang panah putih, kuda milik Mahesa yang pernah dirampas Tambak Hijau dan kawan-kawannya. Ketika ketiga orang itu melangkah pergi, binatang ini mengikuti dari belakang. Sementara itu hari semakin terang, tanda pagi segera menjelang. Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke episode 28. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.